Bunda tadi telepon, ujar Hujan saat keduanya menaiki tangga menuju kamar mereka. Ada apa? Emang udah pulang? Tanya Air sembari membuka pintu. Hujan hanya mengangguk mengiyakan pertanyaan suaminya yang selalu berubah dingin jika sedang membahas masalah Bunda. Kesana saat akhir pekan, jangan ngebantah, ucapnya sambil berjalan menuju kamar mandi meninggalkan istrinya yang berdiri di tengah kamar. Gadis cantik itu memilih duduk di sofa menunggu Air yang sedang membersihkan diri. Pikirannya melayang jauh pada masa lalunya. Jan, kenapa? Suara Air langsung membiarkan lamunannya. Enggak apa-apa, aku mau makan, pinta Hujan dengan senyum kecil tersungging di ujung bibir mungilnya. Kita makan di luar gimana? Udah lama gak jajan kan? Ajak Air, pemuda itu rindu kebersamaan mereka yang dulu. Enggak, aku mau makan di rumah. Tadi udah bantu mama masak buat kamu. Tolak Hujan yang masih enggan keluar rumah. Air langsung memeluk istrinya. Dia benamkan kepala Hujan dalam dekapannya, dalam dadanya yang bidang. Aku kangen kita yang dulu. Kangen keras kepalanya kamu, yang kalau mau apa-apa selalu maksa, Jan. Lirih Air sambil mengusap punggung pemilik hatinya itu. Kamu harus kenal dunia luar lagi, biar punya banyak teman. Hujan masih diam. Baginya tidak ada tempat yang aman kecuali dalam rumah, dan tidak ada orang yang baik selain suami dan keluarganya. Dia tidak lagi percaya perkataan siapapun, kecuali perkataan Air. Dunia bagai berubah semenjak dirinya sudah mengemban tanggung jawab sebagai presiden direktur. Baginya kini penuh aktivitas, otaknya diperas dengan setumpuk pekerjaan yang tidak ada habisnya. Bahkan dia harus pintar menyisihkan sedikit waktu hanya untuk bertanya kabar pada istrinya di rumah. Sayang, 1 jam lagi kamu kesini ya diantar supir, ucap Air saat ia menghubungi Hujan lewat sambungan telepon. Ngapain? Aku lagi nonton sama adek, jawabnya memberikan alasan. Kita ke rumah sakit, obat kamu habis kan buat besok? Kan biasanya diantar ke rumah, aku nggak mau ke sana. Anaknya tetap menolak. Ada yang mau aku obrolin sama dokter, Jan? Hujan diam sejenak, lalu menoleh ke arah si bungsu yang mengangguk ke arahnya. Iya, aku siap-siap, sambung Hujan pasrah. Air tersenyum kecil sebelum dia menutup teleponnya. Rumah sakit hanya alasan yang dia buat agar sang istri mau keluar menikmati malam bersamanya. Setelah dari pagi hingga sore Air harus kuat bergelut dengan pekerjaannya. Hujan yang dibantu cahaya mulai merias dirinya. Rambut panjangnya itu dibiarkan tergerai begitu saja, karena si bungsu tahu jika kembarannya tidak suka leher jenjang kakak iparnya itu menjadi pusat perhatian pria lain. Kakak udah cantik, ucap Cahaya saat keduanya berdiri di depan cermin. Kamu lebih cantik, kulitmu lebih halus dan bercahaya, balas Hujan mengusap lengan adik iparnya itu. Haha, aku kan Rapunzel yang nggak pernah diizinin abang keluar, kekasih bungsu. Cahaya langsung menarik tangan Hujan keluar kamar, lalu mengantarnya sampai pintu utama. Hati-hati di jalan ya, jangan takut, pesan Cahaya yang sebenarnya tidak tega membiarkan Hujan pergi berdua dengan supir, mengingat gadis itu kini mudah panik. Mobil berhenti di area parkir perusahaan. Di sana sudah ada Air yang menunggu di dekat kendaraan pribadinya sendiri. Sambil tersenyum, ia berjalan mendekat. Harus dicium nih sekarang, karena udah berani kesini sendiri. Godanya langsung menarik pinggang ramping Hujan. 3 ciuman mendarat sempurna di wajah Hujan. Yuk, berangkat sekarang. Air menuntun Hujan masuk ke dalam mobilnya. Keduanya pun bergegas menuju rumah sakit. Hampir 30 menit, akhirnya kereta besi mewah Air pun berhenti di lobi rumah sakit. Bagaimana? Tanya Air saat berbicara berdua dengan dokter yang selama ini menangani istrinya. Jika traumanya pulih, semua akan kembali pada dirinya yang semula. Bersabarlah untuk terus memberi semangat kepadanya. Semua akan baik-baik saja. Air hanya mengangguk paham. Dia yakin jika Hujan akan sembuh total seperti sedia kala. Setelah konsultasi panjang lebar, akhirnya keduanya memilih untuk pamit. Air dan Hujan keluar dari ruangan dokter secara beriringan. Aku mau ke toilet, pintanya saat menarik tangan sang suami sebelum masuk ke dalam lift. Tapi aku gak bisa ikut, sendiri gak apa-apa ya? Hujan diam dengan raut wajah bingung.
Aku tunggu di luar, kamu masuk sendiri, oke? Sambung air lagi, ini juga salah satu caranya agar hujan bisa lebih berani. Gadis cantik itu akhirnya mengangguk pasrah. Tunggu di sini ya, awas jangan tinggalin aku, ancam hujan yang langsung membuat air terkekeh. Iya sayang. Hujan masuk ke dalam dengan hati berdebar, namun siapa sangka ia justru disenggol oleh seseorang. Maaf, aku gak sengaja, ucap orang itu kepada hujan yang langsung mundur beberapa langkah. Maaf, sungguh aku minta maaf, tambahnya lagi yang aneh melihat reaksi hujan. Pergi sana, usir hujan yang merasa sangat ketakutan. Ya ampun, aku minta maaf. Dia mengulurkan tangannya pada hujan sambil tersenyum simpul. Aku gak jahat, cuma mau minta maaf. Hujan yang ketakutan bisa sedikit tenang saat melihat teduhnya sorot mata orang itu. Alena, gadis itu mengulurkan tangannya pada hujan karena dia merasa bersalah melihat reaksi aneh yang ditunjukkan hujan. Aku Alena, namamu siapa? Tanyanya lagi. Hujan, aku Hujan, balasnya sambil menerima uluran tangan Alena. Baiklah, aku atau kamu yang masuk duluan? Tawar Alena dengan sangat ramah. Aku duluan, jawab hujan cepat. Alena terkekeh sembari mempersilahkan hujan masuk ke dalam salah satu bilik kamar mandi. 10 menit berselang, ternyata keduanya keluar secara berbarengan dari dalam toilet masing-masing, dan itu membuat Alena justru tertawa. Kamu yang sakit atau hanya mengantar yang sakit? Tanya Alena yang akhirnya berbahasa basi. Aku sakit, aku yang sakit, saut hujan pelan. Entah sakit seperti apa yang harus ia jelaskan kepada gadis di hadapannya itu. Lekas sembuh ya, semoga orang-orang di sekelilingmu selalu ada bersamamu untuk memberimu semangat dan doa. Hujan menitikkan air matanya, bayangan suaminya mendadak melintas begitu saja di pelupuk matanya. Iya, aku harus sembuh. Apa kamu mau berteman denganku? Alena mengernyitkan dahinya, matanya melirik ke arah tangan yang terulur di hadapannya kini. Tentu, aku suka mendapat teman baru. Mari kita bersahabat, ucapnya menerima lagi uluran tangan hujan. Kedua gadis itu malah justru saling memeluk satu sama lain. Baru pertama bertemu namun hujan sudah merasa nyaman dengan Alena. Mereka yang keluar dari dalam toilet berjalan beriringan sambil tertawa kecil, tentu membuat Air tersentak kaget. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Tanya Air sedari tadi resah menunggu hujan kembali. Aku gak apa-apa, aku justru mendapat teman baru di dalam toilet, serunya sambil terkekeh dalam pelukan sang suami. Kok bisa? Kirain cuma bisa ketemu sama kuman di dalam toilet, jawab Air yang merasa lucu. Alena tersenyum simpul, dia melihat pasangan di hadapannya ini begitu hangat dan manis. Aku Alena, tadi tanpa sengaja menyenggol hujan di dalam toilet dan akhirnya kami berkenalan, jelas Alena. Oh, aku Air, suami hujan, jawabnya dengan ramah. Aku boleh temenan kan? Tanya hujan meminta izin. Boleh sayang, apapun itu asal membuatmu nyaman dan bahagia. Air mencium kening hujan tepat di hadapan Alena yang langsung membuang pandangannya karena merasa malu. Maaf, aku tidak bisa menguasai diriku jika sedang bersamanya. Air yang sadar merasa tidak enak hati kepada Alena. Tidak apa, aku hanya iri melihatnya. Hujan yang masih berada dalam pelukan suaminya tidak hentinya tersenyum. Dia suka dengan Alena dan berharap mereka benar-benar bisa bersahabat. Kamu menjenguk siapa di sini? Tanya Air. Setidaknya ia harus tahu asal-usul dan latar belakang orang yang ingin berteman dengan istrinya. Aku menemani seseorang yang sakit di sini sudah lebih dari seminggu, jawab Alena yang langsung menunduk. Sakit apa? Tanya hujan mulai penasaran. Kecelakaan mobil, tapi sudah sadar dan tinggal menunggu pemulihannya saja. Doakan agar dia cepat sembuh ya, pinta Alena sambil meraih tangan hujan seakan ia pun meminta kekuatan. Pasti kami akan berdoa untuk kesembuhannya dan juga kesabaranmu yang sedang menemaninya, balas Air yang masih merangkulkan tangan di bahu hujan. Terima kasih, kamu juga lekas sembuh ya, yakin harus kuat, timpal Alena yang akhirnya juga berpamitan pada hujan dan Air. Kemana jika aku bertemu denganmu lagi? Tanya hujan setelah mengurai pelukannya. Cari aja di lantai 9. Atas nama siapa? Tanya Air.
Rainan. Selepas kepergian Alena, kini tinggal air dan hujan yang masih berdiri di depan toilet rumah sakit. Air melirik ke arah istrinya yang masih tersenyum simpul, meski gadis itu sudah lama menghilang dari pandangan mereka. Senang banget ya, yang punya teman baru, udah Air sambil mengeratkan pelukannya. Katanya aku harus sembuh. Air mengernyitkan dahinya saat Hujan berkata demikian dengan tatapan kosong, namun dia tersenyum penuh arti. Kamu udah sembuh, Jan. Asal kamu mau bangkit dari rasa takutmu sama dunia luar, ucap Air yang langsung membawa tubuh sang istri ke dalam dekapannya. Aku coba, jawabnya meyakinkan dirinya sendiri. Keluar dari rumah sakit, keduanya memilih makan malam bersama di salah satu kedai pinggir jalan yang dulu sering mereka datangi, meski Air harus merayu dengan sangat sabar agar Hujan mau berada di tempat keramaian lagi. Kan ada aku. Lagian cuma makan siapa juga yang mau jahatin kamu Jan Hujan deras, ucap Air yang mulai merasa gemas dengan penolakan sang istri. Nanti makanannya ada. Hujan memilih menghela napas dibanding harus melanjutkan ucapannya. Nggak ada sayang, nanti kita pilih yang bening buat kamu ya, rayu Air agar Hujan tidak kembali menolak keinginannya. Semenjak kejadian itu, Hujan menjadi pemilih dalam makanan. Dia tidak bisa melihat ada seiris cabai pun dalam piringnya. Alhasil makanannya pun dipisah dari yang lain, karena jika tidak, dia akan histeris meski hanya melihatnya saja. Selama 2 tahun pula hanya lauk dan sayur berkuah yang bisa ia santap, selebihnya Hujan akan memilih kue dan buah. Yuk turun, kita jajan aja kalau kamu gak mau makan. Es ya? Pinta Hujan dengan sorot mata memohon. Iya ajalah, yang penting kenyang. Air keluar lebih dulu dari mobil dan setelahnya dia membuka pintu untuk Hujan. Kini pasangan suami istri yang sudah sukses melewati badai dalam rumah tangga mereka pun berjalan menuju salah satu meja kosong. Masih ingat kan? Hujan mengangguk sambil tersenyum simpul. Tapi beda ya, kayaknya lebih rame, jawabnya sambil mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Suka? Tanya Air yang sedari tadi memegang tangan istrinya yang mungkin saja akan mendadak merasa takut. Suka, tapi ini terlalu ramai. Ya udah, besok malam kita makannya di kuburan ya, yang sepi. Gimana? Goda Air sambil menarik turunkan alisnya. Kamu aja, aku sih mendingan tidur, saut Hujan yang mendekatkan duduknya. Air yang sudah lebih dulu memesan makanan langsung meraih ponselnya di saku celananya. Dia mencoba meminta tolong sekretarisnya untuk mencari tahu gadis yang Hujan temui di toilet rumah sakit karena dia tidak ingin keselamatan istrinya kembali terancam seperti dulu. Cukup sekali baginya melihat Hujan dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan ia tidak ingin usaha dan rasa sabarnya menjadi sia-sia karena orang yang salah lagi. Ai, banyak banget ya yang pacaran, kita juga lagi pacaran kan? Kekeh Hujan yang memang di sekeliling mereka lebih banyak pasangan muda-mudi. Iya, tapi pacaran kita halal, sautnya dengan senyum menggoda. Sama aja, catut Hujan sambil mencibir. Beda lah, kakak halal ciuman sama kamu kayak gini nih, ucapnya lagi sembari menangkup wajah Hujan, lalu diciumnya tanpa ampun bertubi-tubi. Udah Ai, malu dilihatin orang nanti mereka iri, kata Hujan di sela-sela tawanya karena menahan geli. Sengaja? Kok gitu? Tanya Hujan mengernyitkan dahinya. Karena aku tidak akan membuatmu iri pada wanita lain. Justru aku akan membuat wanita lain iri kepadamu saat kamu mendapatkan perlakuan spesial dariku. Jika laut bertugas membuat ombak, maka tugasku membuatmu bahagia. Kayangan tersenyum sambil berhambur memeluk bumi. Sikapnya yang mendadak tentu membuat suaminya itu sedikit terkejut. Wah, udah berani peluk-peluk ya? Goda bumi sambil tergagah. Kan udah halal, boleh dong, sautnya malu dan langsung menenggelamkan wajahnya di dada sang suami. Beberapa tahun lalu, keduanya memang sering berpelukan, bahkan berciuman. Namun, banyaknya hal yang terjadi pada mereka selama bertahun-tahun membuat semua itu justru menjadi sebuah sepenggal kenangan. Boleh banget, yang lain juga boleh, ucap Umi seraya meraih dagu istrinya.
Kini kedua mata mereka saling menatap inten. Ada getaran yang sangat mendebarkan dalam dada mereka masing-masing, manakala bibir keduanya hampir saja bersentuhan. "Jangan di sini, Bu." Bumi yang sadar langsung menjauhkan lagi wajahnya yang tersipu malu. "Maaf sayang." Pasangan suami istri itu akhirnya kembali menikmati pemandangan laut yang membentang di hadapan mereka. Dengan tangan saling menggenggam, Bumi dan Kahyangan banyak bercerita tentang perjalanan hari-hari mereka yang penuh kerinduan selama berpisah bertahun-tahun lamanya. "Saat pulang nanti, apa boleh kita bertemu Alex? Aku ingin melihat mamanya," pinta Kahyangan meski ragu. Namun, bukankah ia juga tidak bisa begitu saja melupakan jasa keluarga dari pria yang pernah menyimpan rasa untuknya itu? "Boleh, sekalian kita mampir ke makam ayah juga, Ibu." Kahyangan hanya mengangguk sekali, lalu menoleh ke arah Bumi yang berdiri di sisi kirinya. "Kamu gak marah?" tanya Yayang. "Aku? Marah? Untuk apa?" Gagah Bumi menjawab pertanyaan gadis halalnya itu. "Aku tahu, kamu tidak pernah suka kepadanya. Apa rasa cemburumu itu sudah hilang?" Bumi tertawa sambil menatap istrinya yang kebingungan. Bukan menjawab, dia malah mencium punggung tangan Kahyangan berkali-kali. "Iya, cemburu itu sudah hilang, karena kini kamu sudah menjadi milikku. Kita sudah di tujuan dan iman yang sama. Tidak ada yang aku takutkan lagi sekarang, meski dia menyebut namamu dalam doanya." Hampir 3 jam berada di pantai, akhirnya Bumi dan juga Kahyangan memilih untuk pulang. Tapi mereka akan lebih dulu mengisi perut yang sudah tidak teramat sangat lapar karena dinginnya angin laut yang bagai menusuk ke dalam tulang. "Kamu pesanin aku apa?" tanya Bumi saat kembali dari toilet sesampainya mereka di salah satu restoran. "Emang kamu punya makanan favorit? Setauku kamu itu pemakan segalanya," jawab Kahyangan sambil terkekeh. "Iya, tapi mulai saat ini aku akan mempunyai makanan favorit," balas Bumi dengan senyum menyeringai penuh arti. "Apa? Kamu akan suka apa, Bu?" "Aku akan suka memakanmu di malam panjang kita nanti," bisik Bumi sampai membuat Kahyangan bergidik geli. Pembicaraan mereka terhenti saat ada pelayan datang membawakan makanan yang dipesan oleh Nona Muda Rahardian tanpa sepengetahuan sang suami. Bumi mengulum senyumnya saat melihat sajian yang terhampar di atas meja. "Aku harap pilihanku tidak salah," ucap Kahyangan. Lama tidak berjumpa tentu membuat ia ragu jika pria di sampingnya kini mungkin saja sudah banyak berubah. "Aku tetap aku, selera aku akan selalu sama, termasuk memilih calon istri," jawab Bumi dengan rasa bahagia yang tidak bisa ia gambarkan. "Buka mulutmu," ditanya yang sudah menyodorkan sendok di depan mulut sang suami yang langsung menerima suapan darinya. "Terkadang aku sampai menitikkan air mata saat benar-benar merindukanmu," ucap Kahyangan. Dia dulu memang sering melakukan hal manis seperti ini saat Bumi sibuk dengan tugas kuliah atau setumpuk pekerjaannya. Dia tahu jika pria yang sangat dicintainya itu akan mengesampingkan rasa lapar sebelum semuanya selesai. "Aku pun sama. Jika malaikat bertugas mencatat rindu, mungkin ia akan bosan menulis namamu. Aku gak tahu harus bilang apa lagi sama kamu," ucap Bumi dengan mata merah menahan segala rasa yang sulit ia ungkapkan. "Aku percaya dan bisa merasakannya. Terima kasih atas cintamu yang luar biasa selama ini," jawab Kahyangan. Pasangan suami istri kini sedang saling memeluk di balik selimut yang menutupi tubuh polos mereka. Keduanya baru saja mereguk manisnya surga dunia yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Bumi yang dengan gagahnya merenggut kehormatan gadis halalnya itu tentu kini merasa puas dan bangga. Senyum tidak lepas dari wajah tampannya yang belum juga merasa kantuk meski jam sudah menunjukkan lebih dari pukul 1 dini hari. "Nambah ya?" pintanya saat dirasa miliknya kembali meronta. Kahyangan mengangguk pasrah.
dia akan meraup pahala sebagai seorang istri sebanyak-banyaknya untuk yang pertama kalinya, meski tubuhnya bagai remuk sampai ke tulang. Suara gelak tawa begitu menggema ke seisi kamar saat Bumi menceritakan kisah salah satu nabi utusan Allah yang meninggalkan sepasang sandalnya hanya demi berlama-lama berada di surga. Kayangan yang pernah mendengar kisah itu tentu sangat antusias saat suaminya menceritakan ulang untuknya ketika selesai menunaikan ibadah subuh 2 rakaat. Kayaknya aku pernah baca, tapi cuma sekilas aja, ujarnya sambil terus menebak. Udah, gak usah dipaksa ingat. Mending cari pahala tambahan yuk. Ajak Bumi lagi dengan menarik turunkan alisnya sembari menggoda sang istri yang langsung memerah di kedua pipinya. Di balik mukena hadiah mahar dari Bumi, dia menyembunyikan wajah cantik malunya itu. Mau gak? Tanya Bumi lagi. Mau dong, dikasih pahala mana mungkin aku tolak. Kekehnya yang membuat suaminya tidak kuasa menahan rasa ingin memeluk gadis halalnya itu. Bumi terus menciumi pucuk kepala Kahyangan berkali-kali, seakan tidak ada puasnya. Jadi pulang hari ini? Tanya Yayang sambil menyisir rambut basahnya. Dia kembali membersihkan tubuhnya sebelum waktu duha datang. Jadi, kenapa? Masih betah ya? Bumi balik bertanya. Dia sedang terbaring santai di sofa depan TV, masih dengan sarung juga koko yang melekat di tubuh tinggi putihnya. Mau langsung ke rumah utama, apartemen, atau langsung ke rumah Alex? Gadis cantik itu seakan menagih janji suaminya. Ke rumah utama dulu, ke apartemen lalu ke rumah Alex dan habis itu. Bumi mengantung ucapannya, dia membiarkan istrinya penasaran dan akhirnya mendekat. Habis itu apa? Tanya Kahyangan yang kini sudah duduk di tepi sofa tempat sisi perut suaminya. Kita ke apartemen milik kita sendiri, jawab Bumi. Kahyangan yang masih belum paham hanya menautkan kedua alisnya untuk mencerna perkataan Bumi. Apartemen kita? Maksud kamu kita tinggal di apartemen yang berbeda dengan mama dan papa? Tanya Yayang memastikan tebakannya. Iya, masih di sana juga, tapi beda lantai karena apartemen kita gak seluas apartemen milik kedua orang tuaku yang hanya ada 2 kamar di sana. Aku rasa itu cukup untuk kita yang masih tinggal berdua, dan aku memakai asisten rumah tangga yang pulang pergi. Bagaimana? Bumi meminta pendapat sang istri atas keputusannya yang menurut Kahyangan ini sangat mendadak baginya. Terserah padamu, aku akan ikut kemanapun suamiku pergi dan tinggal, tapi kenapa harus pisah? Tanyanya lagi di saat Bumi belum memberikan alasannya. Aku hanya ingin kamu merasa nyaman, karena bagaimanapun ada kakakku yang bukan mahrammu, sayang.